warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi untuk mendengarkan kuantum. Masya Allah. Sebelum itu, Ibu mau tanya, bagaimana kabarnya Soli Soliha hari ini? Alhamdulillah, insya Allah semuanya baik, semuanya sehat, dan juga semangat dalam belajar. Masya Allah. Nah, untuk kuantum pada pagi hari ini, insya Allah kita akan mendengarkan tentang bagaimana sih menjadi generasi seperti Al-Fatih. Nah, bagaimana ya caranya menjadi generasi seperti Al-Fatih? Nah, sebelum itu, ada yang tahu tidak Al-Fatih itu siapa ya? Ayo, Al-Fatih itu siapa ya? Masya Allah, insya Allah di sini semuanya sudah tahu siapa itu Muhammad Al-Fatih. Iya, Muhammad Al-Fatih itu adalah sosok pemuda hebat yang bisa menaklukkan kota Konstantinopel dahulu ya, Masya Allah. Dan juga Muhammad Al-Fatih ini adalah pemuda yang disebut dalam hadis Rasulullah karena apa? Bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Nah, jauh sekali sebelum Al-Fatih lahir, Rasulullah sudah mengatakan dalam hadis bahwasanya latuftahanal Konstantinia wala ni'mal amiruha wala ni'mal jaisu dalikal jais. Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya Konstantinopel itu akan dibebaskan dan sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya. Kemudian sebaik-baiknya pasukan adalah pasukannya. Wah, Masya Allah. Nah, ini Al-Fatih itu termasuk ke dalam pemimpinnya, sebaik-baik pemimpin pada masa itu ya. Dan sekarang Masya Allah sekali ya, karena bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Nah, Al-Fatih ini ya, karena beliau tahu hadis yang Rasulullah katakan, kemudian mempercayainya dan juga meyakini akan hal itu. Al-Fatih ingin sekali menjadi ya pemimpin terbaik dari para pemimpin ya. Ya, seperti yang dikatakan Rasulullah. Nah, hal ini tidak mudah. Nah, maka dari itu Muhammad Al-Fatih dari kecil menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin terbaik. Nah, beliau sungguh-sungguh ya belajar sebelum masa itu tiba. Masa apa? Penaklukan kota Konstantinopel. Nah, Al-Fatih belajar berbagai ilmu ya. Bahkan Al-Fatih dari kecil beliau sudah hafal Al-Quran dan juga bisa berbagai bahasa. Masya Allah sekali ya. Iya, Masya Allah. Karena beliau tahu ketika dia bisa menghafal Al-Quran, nah di sanalah keilmuan itu banyak terkumpul. Nah, bagaimana caranya nanti Al-Fatih bisa membebaskan kota Konstantinopel, itu juga ada di dalam Al-Quran ya, dan juga hadis. Nah,
Kemudian Al-Fatih juga senantiasa terus mengasah keilmuannya, belajar matematika, belajar geografi, belajar sejarah, dan juga ilmu lainnya. Beliau senang sekali belajar dan tentu tentu juga bukan hanya belajar, senang juga berdekatan dengan Allah. Apa artinya? Taat sama Allah, taat sama perintahnya Allah. Karena apa? Karena Al-Fatih tahu bahwasannya dengan dia taat kepada Allah, dia bisa mencapai cita-citanya, yakni menaklukkan kota Konstantinopel, ya. Karena Al-Fatih tahu tidak mudah menjadi sosok istimewa yang disebutkan oleh Rasulullah, maka dari itu harus ada semangat yang tinggi, juga taat perintah Allah. Nah, ketika dia ingin menjadi pemimpin yang paling iya, paling baik, kata seperti itu. Nah, Al-Fatih beliau tidak pernah putus sholat tahajud. Kemudian selalu senang mempelajari ilmu. Juga patuh akan perintah Allah dan gurunya. Nah, karena Al-Fatih tahu Allah akan memberikan kemudahan dan kemenangan hanya untuk orang-orang yang bertakwa dan meninggikan agamanya Allah. Nah, Al-Fatih senang berdakwah juga. Al-Fatih senantiasa menyuruh para pasukannya untuk setiap malam tahajud. Tidak boleh sholat sunnah setelah atau sebelum sholat fardu itu ditinggalkan. Karena Al-Fatih tahu pasukan yang terbaik adalah pasukan yang senantiasa taat sama perintah Allah. Makanya ketika terjadi waktu akan menaklukkan Konstantinopel. Nah, di sana Allah uji kaum muslimin ya dengan berbagai rintangan ya. Akan tetapi Al-Fatih masih tetap percaya sama Allah. Ya, Al-Fatih melakukan sholat tahajud, melakukan sholat 2 rakaat. Untuk apa? Supaya Allah bisa menolong. Akhirnya Allah kasih petunjuk. Kemudian Konstantinopel bisa ditaklukkan, Masya Allah. Maka dari itu, ketika kita ingin menjadi generasi seperti Al-Fatih, yang harus kita lakukan adalah pertama, menaati perintah Allah dan Rasul. Harus taat syariat ya. Yang kedua, harus senang belajar. Karena nanti ilmu yang telah kita pelajari itu berguna untuk apa? Untuk ya seperti Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Kemudian jangan lupa senang juga beribadah. Al-Fatih tidak pernah putus sholat tahajud ya. Seperti itu. Kemudian senang berdakwah. Nah, Al-Fatih membebaskan kota Konstantinopel supaya Islam bisa masuk di dalam Konstantinopel ya, supaya masyarakat Konstantinopel mengenal apa itu Islam. Nah, ini sebagai dakwahnya Muhammad Al-Fatih. Kemudian juga kita harus punya semangat dan istiqomah dalam belajar, dalam taat syariatnya Allah ya. Supaya apa? Supaya cita-citanya tercapai. Ya seperti Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Nah, ananda sekalian semuanya solih-solihah. Nah, yang tadi harus kita pegang. Apa itu? Kalau kita mau jadi seperti Muhammad Al-Fatih, harus taat Allah, harus senang belajar, dan juga semangat dan istiqomah. Nah, itu ya tips untuk menjadi generasi seperti Muhammad Al-Fatih. Masya Allah.
Nah, mungkin itu saja yang bisa Bunia sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.